Jujur saja, pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa kesehatan terasa seperti sesuatu yang harus dibayar mahal? Mengapa setiap tahun, tagihan obat jantung dan perawatan kesehatan terus membengkak, seolah-olah itu adalah harga yang harus kita terima tanpa pertanyaan? Coba pikirkan, berapa banyak yang sudah kamu atau keluargamu habiskan untuk obat jantung tahun ini? Apakah kamu pernah merasa cemas setiap kali harus membeli resep baru, atau ketika melihat harga obat yang terus naik? Kita melihat orang tua kita menghitung pil satu persatu, mengikuti setiap perintah dokter dengan harapan bisa tetap sehat. Namun, rasa takut akan penyakit dan kekhawatiran tentang masa depan tidak pernah benar-benar hilang, meski sudah berusaha sebaik mungkin. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kesehatan adalah sesuatu yang harus dibeli, dan semakin mahal, semakin baik hasilnya. Industri kesehatan seolah-olah menanamkan ide bahwa solusi hanya bisa didapat dari pil dan resep yang mahal. Tapi bagaimana jika itu bukan kebenaran seutuhnya? Bagaimana jika ada sesuatu yang tidak kita sadari, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik iklan dan promosi obat? Bagaimana jika solusi sebenarnya justru sederhana, dekat dan terjangkau? Mungkin jawabannya ada di sekitar kita, di pasar tradisional, di kebun sendiri, atau di makanan lokal yang sering kita abaikan. Kita sering tergoda oleh makanan super eksotis dan pil mahal yang katanya ajaib, sampai lupa bahwa bahan-bahan lokal yang segar bisa jadi jauh lebih bermanfaat. Kita mengejar tren, padahal solusi nyata ada di depan mata. Ini bukan hanya tentang menghemat uang, ini tentang mengambil kembali kendali atas kesehatan kita sendiri. Dengan memilih yang alami dan lokal, kita bisa merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menjaga tubuh. Sudah waktunya untuk mempertanyakan cerita lama yang selama ini kita percayai. Mari kita buka mata dan memberdayakan diri dengan pengetahuan yang benar-benar efektif, membebaskan, dan tidak menyesatkan. Tetaplah bersamaku, karena di sini kita akan membongkar kebohongan mahal yang selama ini membebani, dan bersama-sama menemukan cara yang lebih enak, cerdas, dan berblegas untuk semakin maju menuju hidup sehat. Aku bukan anti-obat, obat modern menyelamatkan nyawa. Banyak orang telah terbantu dan hidup lebih lama berkat kemajuan medis yang luar biasa. Namun, penting untuk diingat bahwa obat hanyalah satu bagian dari perjalanan menuju kesehatan jantung yang optimal. Tapi kita sudah terjebak oleh mitos bahwa hanya obat mahal dan tren impor yang bisa melindungi jantung kita. Banyak yang percaya bahwa kesehatan hanya bisa didapatkan dari produk-produk yang harganya tinggi, seolah-olah solusi lokal tidak cukup baik. Pemasaran memberitahu kita bahwa makanan lokal itu kelas 2, dan seringkali kita tergoda untuk membeli produk luar negeri yang katanya lebih ampuh. Padahal, banyak dari kita lupa bahwa kekayaan alam di sekitar kita sangat melimpah dan penuh manfaat. Tapi itu sangat salah dan berbahaya. Mengabaikan potensi lokal bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk hidup lebih sehat dengan cara yang lebih terjangkau dan alami. Kesehatan yang baik bukanlah kemewahan bagi orang kaya. Setiap orang berhak untuk sehat, tanpa harus menguras tabungan demi produk-produk mahal. Tubuhmu peduli pada nutrisi, bukan label harga. Yang terpenting adalah kandungan gizi yang masuk ke tubuh, bukan seberapa mahal makanan atau suplemen itu. Selama berabad-abad, nenek moyang kita hidup sehat dengan hasil bumi lokal dan obat alami. Mereka mengandalkan apa yang tumbuh di tanah sendiri, dan terbukti mampu menjaga kesehatan jantung tanpa bantuan produk modern. Ilmu pengetahuan sekarang mengkonfirmasi banyak makanan lokal sama efektifnya dengan barang impor yang mahal. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa buah, sayur, dan rempah lokal mengandung antioksidan dan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Mengabaikan ini membuat orang merasa tidak berdaya dan tidak sehat. Banyak yang merasa putus asa karena mengira kesehatan hanya untuk mereka yang mampu membeli produk mahal. Dengan membongkar mitos ini, kita membuka pintu menuju kesehatan yang mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua orang. Setiap orang bisa mulai dari lingkungan terdekat, memanfaatkan kekayaan lokal untuk hidup lebih sehat. Kadang-kadang solusi terbaik adalah yang paling sederhana. Jangan remehkan kekuatan makanan lokal dan gaya hidup sehat yang alami. Itulah kunci kesehatan jantung yang sesungguhnya. Jadi, apa rahasianya? Rahasia pertama alpukat. Banyak yang takut lemaknya, tapi itu pemikiran lama. Lemak tak jenuh tunggal alpukat. Asam oleat adalah lemak sehat untuk jantung yang sama dengan yang ditemukan di minyak zaitun. Itu tidak menyumbat arteri,
itu membantu membersihkannya. Alpukat adalah emas hijau, kaya akan kalium, serat, antioksidan, dan vitamin. Saat kita mengejar tren, buah ini diam-diam menawarkan manfaat yang luar biasa. Mengabaikan alpukat sama seperti mengabaikan tiket lotre yang menang. Orang tua kita berjuang dengan kolesterol dan tekanan darah, berpikir hanya pil yang bisa membantu. Sudah waktunya untuk merangkul buah ini, jangan takut lemaknya. Alpukat bukan hanya makanan, itu adalah filosofi yang lebih cerdas untuk kesehatan. Mari kita bahas mengapa alpukat begitu ampuh untuk jantungmu. Lemak tak jenuh tunggalnya menurunkan kolesterol jahat, menjaga arteri tetap bersih. Alpukat memiliki lebih banyak kalium daripada pisang, membantu mengelola tekanan darah dengan membuang natrium. Seratnya memerangkap kolesterol dan menstabilkan gula darah, kunci untuk kesehatan jantung. Antioksidan dan vitamin melawan peradangan, melindungi arterimu dari kerusakan. Ini bukan sihir, ini nutrisi yang cerdas. Alpukat memberikan pertahanan berlapis, menurunkan kolesterol, mengurangi tekanan darah, dan melawan peradangan. Ini adalah perisai alami untuk jantungmu. Sederhana, efektif, dan terbukti secara ilmiah. Mengapa mencari yang lain? Mengetahui manfaatnya adalah satu hal, menjadikannya kebiasaan adalah yang terpenting. Mulai dengan sarapan, setengah alpukat di roti gandum utuh, atau cukup makan dengan sendok. Tambahkan irisan ke salad, sup, atau campurkan ke dalam smoothie untuk dorongan krim. Lumatkan dengan telur rebus untuk camilan cepat dan mengenyangkan. Tujuannya adalah konsistensi, bukan kerumitan. Beli alpukat dengan tingkat kematangan yang berbeda untuk pasokan yang stabil. Jika ada yang terlalu matang, guna dalam smoothie, tidak ada yang terbuang. Anggap alpukat sebagai vitamin harianmu, tapi lebih enak. Jadikan itu rutinitas, bukan acara khusus. Jantungmu akan berterima kasih. Bahkan hal baik pun perlu moderasi. Tidak semua yang sehat boleh dikonsumsi tanpa batas. Dalam dunia nutrisi, keseimbangan adalah kunci utama agar tubuh tetap sehat dan bugar. Meskipun alpukat dikenal sebagai superfood yang kaya manfaat, penting untuk memahami batas konsumsinya agar tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Untuk sebagian besar orang dewasa, setengah hingga satu alpukat sehari sudah ideal. Nutrisi yang cukup, tidak terlalu banyak kalori. Tatarat, dengan porsi ini, kamu sudah mendapatkan lemak sehat, serat, dan vitamin yang dibutuhkan tubuh, tanpa khawatir kelebihan kalori. Mengukur porsi sangat penting, terutama jika kamu sedang menjaga berat badan, atau memiliki kondisi kesehatan tertentu. Alpukat padat kalori. Makan terlalu banyak bisa menyebabkan penambahan berat badan, yang membebani jantungmu. Lemak sehat memang baik, tapi jika berlebihan, tetap bisa menumpuk sebagai lemak tubuh. Ingat, kelebihan kalori dari sumber apapun, termasuk makanan sehat, tetap bisa berdampak negatif pada kesehatan jantung dan metabolisme. Gunakan alpukat untuk menggantikan lemak yang kurang sehat, bukan hanya menambahkan lebih banyak. Misalnya, ganti mentega atau daging olahan dengan alpukat pada roti panggangmu. Dengan begitu, kamu tetap mendapatkan rasa lezat dan tekstur creamy, tapi dengan manfaat kesehatan yang lebih baik. Kebanyakan orang mentolerir alpukat dengan baik, tetapi jika kamu memiliki alergi lateks atau mengonsumsi pengencer darah, konsultasikan dengan doktermu. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi atau interaksi obat. Jadi selalu utamakan keselamatan dan konsultasi medis sebelum menambah alpukat dalam jumlah besar ke dalam pola makan. Konsistensi mengalahkan kuantitas. Lebih baik makan sedikit setiap hari daripada makan banyak sesekali. Tubuh lebih mudah menyerap nutrisi jika asupan dilakukan secara teratur dan tidak berlebihan. Pola makan yang stabil membantu menjaga metabolisme dan kesehatan jantung. Asupan rutin membantu tubuhmu beradaptasi dan memaksimalkan manfaat. Dengan konsumsi yang konsisten, tubuh akan terbiasa dan mampu mengolah nutrisi dari alpukat secara optimal, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Jangan berlebihan, jadilah cerdas dan stabil. Dengarkan sinyal tubuhmu dan jangan tergoda untuk makan berlebihan, hanya karena sesuatu dianggap sehat. Moderasi adalah kunci agar manfaat alpukat bisa dirasakan tanpa risiko. Itulah rahasia sebenarnya untuk kesehatan jantung jangka panjang. Tingkatkan, jangan membebani. Dengan pola makan seimbang dan porsi yang tepat, kamu bisa menikmati alpukat setiap hari dan tetap menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Izinkan aku berbagi cerita Pak Budi, seorang guru pensiunan,
terjebak pada obat-obatan dan khawatir tentang kesehatannya. Putrinya menyarankan menambahkan setengah alpukat ke sarapannya, menggantikan mentega dan selai. Skeptis tapi mau, dia mencobanya. Setelah 3 bulan, tekanan darahnya turun, kolesterolnya membaik dan dokternya mengurangi obatnya. Dia merasa lebih berenergi dan tidak terlalu cemas. Kisah Pak Budi tidak unik, banyak yang telah melihat hasil serupa. Ini bukan keajaiban, hanya nutrisi das yang bekerja. Sebelum adalah ketakutan dan ketergantungan. Sesudah adalah pemberdayaan dan vitalitas. Memilih alpukat adalah memilih kendali atas kesehatanmu. Itulah transformasi yang sebenarnya. Bagaimana jika kamu tidak melakukan apa-apa? Biayanya tinggi, secara fisik, finansial, dan emosional. Risiko jantung yang tidak terkontrol menyebabkan penurunan yang dapat diprediksi. Arteri mengeras, tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan tagihan medis yang terus meningkat. Tragedi sebenarnya adalah hilangnya kualitas hidup. Tahun-tahun yang dihabiskan dalam ketakutan dan keterbatasan. Bandingkan itu dengan investasi sederhana dan harian untuk kesehatanmu, seperti makan alpukat. Pencegahan jauh lebih murah dan lebih memuaskan daripada pengobatan. Masa depan ada di tanganmu untuk diubah. Satu langkah kecil hari ini dapat mengarah pada hari esok yang lebih kuat dan lebih bebas. Ambil kendali sekarang. Kita sudah membongkar mitos, mengungkapkan ilmu pengetahuan, dan berbagi kisah nyata. Tapi pengetahuan saja tidak cukup, tindakanlah yang penting. Ini tantanganmu, tambahkan setengah alpukat ke dalam dietmu setiap hari selama 30 hari. Jangan mengubah hal lain, hanya satu langkah ini. Catat bagaimana perasaanmu, dan jika bisa, pantau angkamu. Bagikan komitmen dan hasilmu dengan komunitas kita. Inspirasi seseorang yang kamu cintai untuk bergabung denganmu. Ini lebih dari sekadar diet. Ini adalah gerakan untuk kesehatan yang lebih cerdas dan berdaya. Pilihannya ada padamu, tetap pasif, atau ambil alih kendali atas jantungmu. Mulai hari ini, dirimu di masa depan akan berterima kasih. Rahasia kedua, buah delima. Delima bukan sekadar buah biasa, ini sahabat terbaik jantung, terutama lansia. Delima adalah gudang nutrisi yang spesifik menjaga sistem kardiovaskular. Rahasia pertama delima, membersihkan pembuluh darah, mencegah plak akibat kolesterol jahat. Antioksidannya mencegah oksidasi LDL, proses awal pembentukan plak. Rahasia kedua delima menurunkan tekanan darah. Senyawanya membantu tubuh memproduksi oksida nitrat, membuat pembuluh darah rileks. Hasilnya, tekanan darah turun, jantung kerja lebih ringan. D5 juga punya sifat anti-inflamasi, menenangkan peradangan di tubuh. Polifenol dalam D5, terutama punikalagin, sangat kuat melawan peradangan. Jadi D5 itu petugas kebersihan, tukang pijat, dan satpam tubuh kita. 3 manfaat sekaligus, cuma modal buah dari pasar. Kurang hebat apa coba? Tapi, ini bukan omong kosong, ada buktinya. Siap dengar faktanya? Lanjut. Mungkin ada yang skeptis. Mana buktinya? Penelitian di American Journal of Clinical Nutrition, pasien dengan penyempitan arteri karotis minum jus D5 setahun, plak di arteri berkurang 30%. Penelitian Israel Institute of Technology, antioksidan D5 sangat kuat dan mudah diserap tubuh, menurunkan kolesterol jahat dan mencegah oksidasi LDL. Meta-analisis di Pharmacological Research, konsumsi jus D5 konsisten menurunkan tekanan darah, baik sistolik maupun diastolik. Efeknya nyata, tapi butuh konsistensi dan kesabaran. D5 bukan pengganti obat, tapi terapi tambahan yang efektif. Sains sudah membuktikan, bukan sekadar mitos. Hasilnya memperbaiki dari akar, bukan sekadar menekan gejala. Ibaratnya, kita perbaiki fondasi rumah, bukan cuma mengecat tembok. Sekarang, gimana cara makannya? Simak tips praktis berikut. Lanjut. Cara makan D5. Gampang banget, nggak perlu ribet sama sekali. Cara paling simpel, langsung makan biji merahnya. Ingat, jangan buang bijinya, karena serat dan nutrisinya justru banyak tersembunyi di situ. Rasanya segar, teksturnya renyah, dan bikin nagih. Kalau kesulitan buka kulitnya, gampang kok. Potong bagian atas dan bawah, iris vertikal, lalu rendam di air. Buka perlahan, biji akan tenggelam, kulitnya mengapung, jadi lebih mudah dipisahkan. Masih malas juga? Coba minta tolong cucu, sekalian jadi momen bonding seru di dapur. Alternatif lain, kamu bisa buat jus D5 sendiri di rumah. Tanpa gula, tanpa pengawet, lebih sehat dan rasanya tetap nikmat. Cukup blender bijinya, saring kalau tak suka ampas lalu minum segera agar nutrisinya tetap maksimal. Praktis dan segar.
Hindari beli jus kemasan, biasanya banyak gula tambahan, malah bisa menambah risiko penyakit. Waktu terbaik konsumsi delima adalah pagi hari, atau bisa juga sebagai camilan sehat di sela aktivitas. Dosis yang dianjurkan, 150-200 ml jus murni per hari, atau setengah sampai 1 buah delima ukuran sedang. Ingat, kuncinya konsistensi, bukan kuantitas berlebihan. Banyak variasi cara makan delima supaya nggak gampang bosan dan tetap semangat konsumsi. Mau ide menu kreatif? Lanjut ke scene berikut. Siap eksplorasi rasa baru? Yuk, kita lanjut. Menu sehat, enak, mudah dibuat, dan pastinya bikin keluarga makin sehat dan bahagia. Biar nggak bosan, delima bisa masuk ke menu harian dengan kreatif. Taburkan biji delima di atas oatmeal atau bubur gandum untuk sarapan, serat dan antioksidan double. Campur biji delima ke yogurt tawar, sarapan cepat dan sehat. Untuk makan siang, tambahkan biji delima ke salad sayur, rasa segar, warna cantik, nutrisi lengkap. Saus salad cukup minyak zaitun dan lemon. Camilan sore, buat pomegranate bark, lelehkan dark chocolate, tabur biji delima dan kacang, dinginkan, patah-patahkan. Dark chocolate dan kacang juga baik untuk jantung. Camilan sehat, enak, tanpa rasa bersalah. Ingat, makan secukupnya, jangan satu loyang sendiri. Variasi menu bikin makan delima makin seru. Tapi siapa yang harus hati-hati konsumsi delima? Simak peringatannya. Lanjut. Delima memang super, tapi tidak semua orang bisa konsumsi bebas. Konsultasi dokter wajib, terutama jika punya kondisi medis atau minum obat resep. Penderita tekanan darah rendah harus hati-hati. Delima bisa menurunkan tekanan darah lebih jauh. Delima bisa berinteraksi dengan obat tertentu, seperti statin, warfarin, dan ACE inhibitors. Penderita diabetes konsumsi buah utuh lebih baik daripada jus, karena serat memperlambat penyerapan gula. Ukur porsi, jangan berlebihan. Ijaj pus pendeni, in defenderas. Fregig Steinspron. Kisah Pak Budi, pensiunan guru 68 tahun, hipertensi dan kolesterol tinggi. Dulu jalan sedikit ngos-ngosan, sering lemas. Anaknya menyarankan rutin minum jus delima setiap pagi. Awalnya skeptis, tapi akhirnya rutin minum 200 ml jus delima segar tanpa gula, tetap minum obat dokter. Setelah 3 bulan, tubuh lebih bugar, napas lebih panjang, mulai aktif lagi di lingkungan. Kontrol ke dokter, tekanan darah lebih stabil, dosis obat bisa dikurangi. Ini bukan keajaiban semalam, tapi hasil konsistensi dan kombinasi pola makan sehat, obat, dan aktivitas fisik. Langkah kecil, dampak besar. Bukan soal mengganti obat, tapi memberdayakan tubuh jadi lebih sehat. Kesimpulan penting di scene terakhir. Kesehatan jantung di usia senja itu pilihan, bukan sekadar takdir. Kita punya andil besar lewat apa yang kita makan, minum dan lakukan setiap hari. Usia boleh bertambah, semangat sehat harus tetap menyala. Pilihan cerdas, manfaatkan kekayaan alam lokal seperti delima. Jadilah konsumen cerdas, jangan mudah percaya mitos mahal itu pasti lebih baik. Investasi pada makanan alami adalah investasi terbaik. Mulai bertindak. Masukkan delima ke menu harian, konsultasi dokter jika perlu. Ajak keluarga dan teman untuk hidup sehat bersama. Bagikan informasi ini, semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang sehat. Tujuan kita tua sehat, bahagia, produktif. Close the door untuk penyakit, buka pintu untuk hidup berkualitas. Rahasia ketiga, siapa sangka, di balik warna merah cerah dan rasa manis yang menyegarkan, semangka menyimpan rahasia besar untuk kesehatan, terutama bagi para lansia. Banyak orang hanya melihat semangka sebagai buah pelepas dahaga di hari panas, tapi ternyata, buah ini punya manfaat luar biasa yang sering terlewatkan. Semangka sering dianggap remeh, padahal buah segar ini punya kekuatan besar untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, terutama bagi orang tua. Setiap gigitan semangka bukan hanya memberikan sensasi segar, tapi juga membawa nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Banyak yang mengira semangka cuma air manis tanpa manfaat, padahal di dalam daging merahnya tersembunyi berbagai nutrisi super seperti vitamin A, vitamin C, dan magnesium. Kandungan airnya yang tinggi juga membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi, sangat penting untuk lansia. Warna merah semangka berasal dari lycopene, zat antioksidan kuat yang juga ditemukan pada tomat. Lycopene ini berperan penting dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, serta membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, semangka mengandung L-citrulline, senyawa alami yang membantu menjaga kesehatan pembuluh darah.
L-citrulline ini sangat bermanfaat untuk mendukung sirkulasi darah yang optimal, sehingga tekanan darah bisa tetap stabil. Di dalam tubuh, L-citrulline diubah menjadi L-arginin, asam amino yang berperan dalam produksi nitrat oksida. Nitrat oksida inilah yang membantu melemaskan dan memperlebar pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah lebih terkontrol. Hasilnya, tubuh menjadi lebih sehat, risiko tekanan darah tinggi bisa ditekan, dan aktivitas sehari-hari pun terasa lebih ringan. Semangka bisa menjadi pilihan camilan sehat yang mudah dinikmati bersama keluarga. Selain mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket, semangka juga tergolong buah yang terjangkau dan praktis untuk dikonsumsi kapan saja. Namun penting diingat, semangka bukan pengganti obat dokter. Jadikan semangka sebagai pendamping gaya hidup sehat, bersama pola makan seimbang dan konsultasi rutin ke dokter. Penasaran bagaimana semangka bekerja lebih detail dalam tubuh? Yuk, simak penjelasan selanjutnya, dan temukan rahasia lengkap di balik merahnya semangka. L-citrulline dalam semangka adalah kunci pembuluh darah sehat. Tubuh mengubahnya jadi arginin, lalu menjadi nitrat oksida, zat yang melebarkan pembuluh darah. Bayangkan pembuluh darah seperti selang air, makin elastis, makin lancar alirannya. Studi membuktikan, ekstrak semangka menurunkan tekanan darah pada prahipertensi. Bagian putih dekat kulit semangka justru paling kaya citrulline, jangan dibuang. Bisa dijus bersama daging merahnya untuk manfaat maksimal. Pembuluh darah sehat risiko serangan jantung dan stroke menurun. Semangka atasi murah untuk kesehatan jangka panjang. Masih ada rahasia lain, simak terus. Kenalan dengan satpam jantung, likopen. Semangka mengandung likopen lebih banyak dari tomat. Likopen adalah antioksidan yang melindungi jantung dari radikal bebas dan kolesterol jahat. Studi menunjukkan asupan likopen tinggi menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Makan semangka melancarkan darah dan membersihkan kolesterol. Kekurangan antioksidan bikin pembuluh darah mudah rusak. Semangka memperkuat pertahanan tubuh dengan cara lezat. Sudah tinggal jathat citrulline dan goats. Antidai. Jangan lupakan air dalam semangka, 92% isinya air. Air semangka datang bersama elektrolit penting seperti kalium. Kalium membantu menyeimbangkan natrium, menjaga tekanan darah tetap normal. Banyak lansia dehidrasi tanpa sadar, bikin darah kental dan jantung kerja keras. Makan semangka, makan air yang diserap perlahan, hidrasi lebih tahan lama. Dehidrasi kronis bisa sebabkan pusing, tekanan darah rendah, hingga risiko stroke. Semangka jadi camilan sehat yang menjaga tubuh tetap terhidrasi. 3 kekuatan semangka, melancarkan, melindungi, menghidrasi. Cara makannya? Lanjut ke tips berikutnya, jangan lewatkan. Cara konsumsi semangka harus cerdas, bukan asal makan. Cukup 1-2 potong sehari, jangan berlebihan. Makan langsung atau buat jus tanpa gula, sertakan bagian putihnya. Bisa juga jadi infused water, air putih jadi lebih segar dan bernutrisi. Ganti camilan gorengan dengan semangka, tubuh lebih enteng dan segar. Pilih semangka matang, warna bawah kuning krem, suara berat saat diketuk. Semakin merah, semakin tinggi antioksidannya. Sudah tahu cara pilih dan makan semangka? Tani perirus tatiati. Sprandruni. Semangka memang super tapi tidak untuk semua orang tanpa batas. Penderita diabetes harus hati-hati, semangka punya indeks glikemik tinggi. Konsumsi secukupnya, konsultasi dengan dokter. Penderita IBS juga perlu waspada, semangka bisa memicu kembung atau diare. Penderita ginjal kronis harus membatasi kalium, semangka bisa berbahaya. Kuncinya, personalisasi. Kenali tubuh sendiri, jangan asal ikut-ikutan, konsultasi ke ahli jika ragu. Semangka baik, tapi tidak untuk semua kondisi. Sudah jelas? Ainumbas Impuls, lanjut ke penutup. Kesimpulan. Jantung sehat tidak harus mahal. Suplemen mahal belum tentu lebih baik dari buah lokal seperti semangka. Semangka punya 3 senjata L-citrulline, likopen dan air plus kalium. 3 serangkai ini menjaga jantung tetap prima di usia senja. Konsumsi cerdas, 1-2 potong sehari, jangan buang bagian putihnya. Hati-hati untuk penderita diabetes, IBS, dan ginjal. Konsultasi dokter tetap penting sebelum ubah pola makan. Semangka bukan pengganti obat, tapi teman sehat. Sehat itu soal pilihan cerdas, bukan harga mahal. Mulai besok, pilih alpukat, delima dan semangka. Jantung dan dompet Anda akan berterima kasih.